Bedanya Nabi Adam alaihissalam itu sama, tidak melaksanakan perintah Allah. Allah merintahkan jangan dekati pohon kuldi, malah makan gitu cuman. Mendekati aja nggak boleh, malah makan gitu kan. Tetapi apa yang terjadi? Allah mengampuni dosa melanggar larangan ini. Tetapi Allah tidak mengampuni dosanya iblis yang sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita wa salamta ala Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi zaratin kibri. Amma ba'd. Jamaah Musolanul Falah, sholat subuh. Allah muliakan kita pada pagi hari ini dengan bisa menyingsingkan segala godaan yang dihembuskan setan melalui selimut kita, melalui tengkuk kita yang ngantuk, melalui mata kita yang pengen terpejam, melalui perut kita yang kekenyangan. Allah mencintai kita, memilih kita, menuntun kita sehingga kita bisa menunaikan satu amalan sunnah yang sangat mulia, yaitu berjamaah. Alhamdulillah, sebagian jamaah tadi sebagian besar ya sebelum sholat subuh sudah bisa hadir. Tahiyatul masjidnya tidak ketinggalan, fajarnya ketinggalan, masya Allah. Moga-moga ini bagian daripada tanda-tanda Allah cinta dan ridha kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali nasihat pagi pada kesempatan ini untuk menunaikan kewajiban kita untuk berwatawasau bil haq, mengajak senantiasa jamaah sekalian seperti yang kami sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Mari kita dengan segenap kemampuan kita, segenap rezeki nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan waktu-waktu kita sebaik-baik untuk mengumpulkan bekal amal kita. Insya Allah yang hadir di sini adik-adiknya nggak ada, bapak-bapak semuanya. Maka waktu-waktu berikutnya hanya tinggal satu pilihan, tidak ada pilihan lain. Pilihan dunia kayaknya sudah kenyang semuanya, sudah lewat. Enaknya duren sekoyong ono kae, enaknya sate ya sekoyong ono kae. Enaknya wong bebojoan ya seperti itu begitu. Tinggal enaknya surga yang belum. Maka satu kata tidak, dan ini sekali bendera dikibarkan pantang untuk surut. Nah, ini tidak hanya digunakan untuk berpolitik saja, tapi digunakan untuk menjangkau dan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin disampaikan, monggo kita wujudkan kebaikan kita dengan ilmu kita, dengan pekerjaan kewenangan kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, atau dengan suara kita, dengan fikir kita, atau bahkan dengan semuanya. Kalau di sepak bola itu namanya total football, pokoknya habis-habisan. Kalau final itu habis-habisan, apa saja dilakukan harus menang. Dan kita pun juga sama, apapun kita lakukan harus menang. Ada peluang apa saja, ambil, peluang apa saja ambil. Ada musyawarah, pengen ngecak kebaikan, mangkat. Anak kerja bakti, mangkat. Ada adzan, berangkat. Ada apa saja berangkat. Nah, tidak kita biarkan satu peluang kebaikan pun melewati dalam waktu-waktu kita. Sekali lagi Bapak Ibu, waktu kita yang sangat terbatas ini
belum saatnya untuk istirahat, belum saatnya untuk menikmati hasil. Saatnya kita bekerja keras, saatnya kita belajar keras untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jamaah yang dirahmati Allah, di awal kami menyampaikan satu sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Agak sedikit kurang nyambung sebenarnya dengan materi sebelumnya, tapi tadi malam itu saya buka-buka buku itu, kok ini menarik sekali nih. Maksudnya apa? Jamaah yang dimuliakan Allah, banyak kebaikan yang kita lakukan, kadang-kadang kita bisa melewati ujian. Pagi ini bisa melewati banyak ujian, kemudian bisa mengalahkan hembusan-hembusan godaan setan. Tapi ternyata setan tidak berhenti sampai kemudian kita sampai sholat subuh selesai. Setan tidak berhenti sampai kemudian kita bisa memenangkan, bisa melakukan amal ibadah selesai. Tidak. Bahkan sampai ibadah yang kita lakukan sudah lewat pun, setan terus menghembuskan untuk membatalkan ibadah kita, untuk menghabisi nilai-nilai ibadah kita. Karena setan tidak akan rela kita melenggang ke dalam surga. Setan akan terus menggoda agar kemudian mau menemaninya di nerakanya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Gitu kan. Bahkan kadang-kadang setan menghembuskan ujian masalah ini dari kenikmatan yang diberikan kepada kita. Maksudnya seperti apa? Tadi kami sampaikan hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Layat khulul jannah. Ini hadis yang sudah viral ini. Tapi kadang-kadang ini perlu kita ingatkan, karena selama ini tuh kita itu menganggap remeh hal ini. Bahkan kadang-kadang justru malah menyukai. Kalau nggak dilakukan kayaknya nggak sempurna, nggak nikmat, nggak puas atas amalan-amalan yang kita lakukan. Layat khulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Luar biasa. Kemarin Allah dan Rasulnya berikan satu janjinya. Sedikit kita lakukan sungguh-sungguh surga, bekerja surga, ibadah surga, maghfirah surga, rahmat surga. Tetapi Rasulullah mengingatkan pula, hati-hati, tidak akan masuk ke dalam surga mantana siapa orangnya fi qalbihi, yang di dalam hatinya zaratun kibr, ada kibr, penyakit hati, yaitu sombong. Tuh, jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati nih, sombong. Mau sing ora salat subuh sapa? Nyong sing wis salat, liyane tambuh. Penyakit kibr ini, setan itu tidak berhenti, tidak tinggal diam. Saya benar-benar kita itu sampai dihabisi semua waktu kita. Kita sudah melakukan, kita sudah bersedekah seperti ini, gitu kan? Memunculkan kibr, memunculkan kesombongan. Jadi sombong itu bisa muncul dari kenikmatan kita, muncul dari kelebihan kita, harta kita bisa sombong dengan harta. Jabatan kita merasa lebih tinggi. Usia juga, ini kan nikmat usia ini. Kalau taisih, wah, sih kayak bawang wingi sore gitu kan. Muncul ini kibur, ini muncul dari usia kita, muncul dari ilmu kita. Wah, gitu kan. Muncul dari kita merasa diri kita lebih kuat. Hati-hati nih, kalau sudah muncul seperti ini, hati-hati. Istighfar, karena bisa jadi, gitu kan. Ingat, Allah memberikan ujian kepada kita, masalah kepada kita itu dengan maksud pengen membersihkan dosa kita, dosa atas karena maksiat kita, atau dosa karena kesombongan kita. Karena Allah pengen memurnikan waktu kita, ibadah kita. Ya Allah, kayaknya kita maksiat ora, maksiat ora. Nah, bisa jadi mungkin yang kedua ada kesombongan. Ada kesombongan. Ini yang kemudian menjadi asbab masalah dalam kehidupan kita. Itu. Selain juga
Kemarin kami sampaikan, sombong itu salah satu dari dua masalah hati yang membuat kita itu banyak kena penyakit. Penyakit-penyakit itu ujung-ujungnya semuanya dari hati. Kalau tidak merasa rendah diri, ya, mikir gitu, gagal karena ini pikir, pengen ini nggak dapat mikir, pengen ini nggak dapat mikir, atau mungkin yang kedua, punya ini sombong, ini aku loh, ini aku loh. Dua penyakit inilah yang kemudian menjadi asbab baik penyakit fisik yang lain. Gitu. Kembali lagi, atau bisa jadi karena balanya senyakeh, atau bisa jadi karena apa saja yang masa dirinya kita lebih. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengambil satu ibrah, satu kisah, ya, kisah para nabi. Ini menarik sekali. Kisah ini sudah viral juga, ini sudah semuanya, insya Allah pernah mendengar semua. Tapi sekedar mengingatkan saja. Kita tentu ingat bagaimana kisahnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kakek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu kemudian Allah mengilhamkan, memfahamkan ilmu-ilmu kepada Nabi Adam, dan kemudian mengumpulkan semua warga di surga dan memerintahkan kepada Allah untuk bersujud kepada Adam, ya. Dan kita tahu semuanya ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompoknya orang-orang yang mau bersujud kepada Adam, yaitu adalah kelompoknya para malaikat. Kenapa alasannya? Satu, itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas dari semua akal logika, Allah memerintahkan, masuk akal dan tidak masuk akal, maka itu bahasanya itu iman tanpa reserve, iman tanpa syarat. Yang kedua, itu kan alasannya lagi adalah kenapa malaikat tahu bersujud kepada Adam? Malaikat bersujud kemudian menyembah kepada diri Adam, tapi malaikat bersujud kepada Adam karena ada asma wa sifat Allah dalam diri Adam. Jadi malaikat itu substansi ajarannya malaikat itu adalah melihat segala sesuatu dari sifatnya. Nanti dari sini akan kelihatan. Yuk kita evaluasi di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, kefahaman kita. Ini sebenarnya kita itu penganut agama yang disampaikan oleh malaikat, termasuk agama Islam kan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Atau agama yang disampaikan oleh iblis. Kebalikannya, iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Kita tahu pertama, substansi pokok pemikirannya, para pokok ajaran iblis, yaitu adalah melihat segala sesuatu dari fisiknya, sehingga argumentasinya iblis kepada Allah, ya Allah, bukankah Adam engkau ciptakan dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api, kan begitu. Pokok substansi pikiran iblis adalah melihat segala sesuatu dari fisiknya. Dan Bapak Ibu semuanya, inilah pangkal ya, ujung dari semua kesombongan adalah dari sini. Melihat segala sesuatu dari fisiknya, bukan dari sifatnya. Nah, gitu kan. Dari sini, monggo mari kita lihat. Bisa jadi mulut kita, perbuatan kita, zahir kita itu berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam adalah agamaku, Allah adalah Tuhanku, beriman dan bertakwa, Islam. Tetapi mari kita lihat coba, hati kita, kecondongan hati kita, apakah melihat segala sesuatu itu dari sifatnya atau lebih banyak dari fisiknya? Monggo mari kita lihat. Yang belum ketemu jodohnya, kalau mau nyari jodoh, biasanya lebih condong melihat sifatnya atau melihat fisiknya. Yang mau mencari sekolahan, lebih condong yang dia adalah gedenya, bangunan, magrong-magrongnya, atau memang kualitas sifatnya. Bagaimana menilai tetangga kita, menilai teman-teman selingkungan kita? Apakah kita lebih memberikan penghormatan kepada yang kaya, apa yang memang sifat karakternya itu adalah Islami, dan lain sebagainya? Ukuran bagaimana cara pandang kita melihat dunia ini. Kalau cara pandang kita melihat dunia ini adalah lebih banyak pada urusan fisiknya, maka patut pula kita beristighfar, ya Allah,
jangan-jangan ini hati ini ada kecondongan kepada ajarannya iblis. Karena nanti di akhirat itu tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi, semuanya dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dipakai itu adalah apa yang ada dalam hati kita. Keimanan itu adalah pekerjaan hati. Padahal dari itu semuanya, jamaah yang dimuliakan Allah, kibir ini, sombong ini akibatnya sangat fatal. Kenapa fatal? Ya tadi dikatakan, ya kan? Layat kulul janata, nggak akan masuk surga. Nah, isi anak kesombongan dalam diri kita sekecil apapun, sebesar zarah pun. Ya Allah, padahal sombongnya masih banyak kadang-kadang kita. Kita dapat ini jadi menepuk dada, ini menepuk dada, ini menepuk dada. Dan ingat, iblis itu salah satu-satunya kesalahan iblis hanya kibir, hanya sombong. Nggak ada yang lain. Sholatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, dan dia melaksanakan perintah yang luar biasa. Salah satu perintah iblis perintah yang diberikan pada iblis adalah untuk membersihkan kejahatan di dunia ini sebelum adanya manusia. Jadi sebelum ada manusia itu sudah ada kehidupan yang banyak dihuni oleh para jin-jin bangsanya iblis sendiri, tapi merusak dunia sehingga iblis mendapatkan perintah untuk membersihkan dunia ini. Dan iblis membersihkan semuanya, bersih semuanya dari kejahatan, luar biasa. Dan karena jasanya iblis, diangkat derajatnya ke dalam surga. Satu kesalahan iblis adalah sombong, yang diawali dari pemikirannya melihat dari fisiknya. Dan kesombongan iblis ini tidak terampuni. Bedanya, Nabi Adam alaihissalam itu sama, tidak melaksanakan perintah Allah. Allah merintahkan jangan dekati pohon kuldi, malah makan gitu cuman. Mendekati aja nggak boleh, malah makan gitu kan. Tetapi apa yang terjadi? Allah mengampuni dosa melanggar larangan ini. Tetapi Allah tidak mengampuni dosanya iblis yang sombong. Kemudian Allah melaknatnya, mengeluarkan iblis dari surga ke dunia, dan melaknatnya tidak akan pernah sekali-kali kembali ke dalam surga. Jamaah yang dirahmati Allah, ini menjadi satu ibrah, satu pelajaran buat kita semuanya. Hati-hati, jaga nikmat kita, jaga hati kita. Dari apa? Dari kibir. Makanya kami sering sampaikan, Bapak semuanya, tundukkan pandangan kita, rendahkan hati kita. Sungguh yang besar adalah Allah. Kita adalah sehamba nol, kita bukan siapa-siapa. Dan justru sebenarnya dengan berfahaman seperti ini akan muncul sebuah kekuatan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk bermuamalah, untuk berapa saja. Ketika kemudian kita sadar hanya Allah yang besar. Semua nikmat ini datangnya dari Allah. Tidak ada sepatut-patutnya sombong, tidak ada sepatut-patutnya keras hati ini ada pada diri kita. Mudah bagi Allah, kun fayakun, untuk menghabisi semuanya. Mudah bagi Allah untuk menghabisi kesehatan kita, menghabisi usia kita, menghabisi pangkat, jabatan, harta kita. Dan bagaimana caranya? Agar Allah tidak melakukan ini, maka sungguh Allah sudah mengultimatum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azana rabbukum. Bukankah Rabbmu sudah mengultimatum, sudah mengingatkan, sudah memberikan sebuah pengumuman. Apa itu? La in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabila sadid. Sinten kemawon yang merasa mendapatkan kenikmatan, maka cara agar nikmat itu langgeng, cara agar nikmat itu bisa bertambah, cara agar nikmat itu bisa menjadi fadilah ke dalam surga adalah mensyukurinya. Menggunakan sebaik-baik nikmat itu adalah untuk beribadah, luruskan ihdinas siratal mustaqim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh barang siapa yang beriman, barang siapa yang percaya kepada Allah, maka ketika ini kita lakukan, walaupun zahirnya kita berkorban, tetapi fisiknya akan kembali berlipat kepada kita. Ini janji Allah. Dan tidak hanya itu, kembalian yang akan kembali kepada kita secara berlipat akan diiringi keberkahan, akan diiringi kebahagiaan,
akan diiringi dengan sesuatu yang akan menjadikan bekal kita ke dalam surganya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan, senantiasa mengingatkan hati-hati jaga dari kibar, hati-hati jaga dari kibar, hati-hati jaga dari kesombongan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.